Putra Deni Senanta, kemudian Deputi Prestasi Olahraga Pak Chandra Bakti, wong kita galau ya. Kalau prestasi Sumatera Selatan tidak meningkat deputinya yang salah. Deputinya dari Sumatera Selatan, kemudian Asisten Deputi Olahraga Prestasi Pak Surono, kemudian Asisten Deputi Olahraga Pendidikan Pak Ari Mulyadi, dan teman-teman dari Kementerian Pemuda Olahraga. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia menjadi tempat untuk sosialisasi Perpres 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Juga terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Sriwijaya Palembang yang sudah bersedia menjadi tuan rumah penyelenggara sosialisasi Perpres 86 ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi yang ke-10 yang kami kunjungi dalam rangka sosialisasi Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Memang tempat kami mensosialisasikan, kami prioritaskan di 10 provinsi. 10 provinsi itu adalah 10 provinsi yang juga ditetapkan dalam Perpres, di dalam lampiran Perpres, dalam Desain Besar Olahraga Nasional, yang menjadi tempat untuk lahirnya talenta dan bibit-bibit atlet-atlet olahraga. Nah, Sumatera Selatan masuk di dalam salah satu sentra itu. Tentu ini sangat objektif penentuannya, diskusi panjang, dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan juga akan mendapatkan sambutan yang baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Dan juga tentu kami mendapatkan dukungan dari DPR RI, khususnya Komisi 10. Makanya kami undang Pak Mustafa Kamal, dan belum hadir ya. Baik, Ibu dan Bapak hadirin sekalian, kenapa lahir Perpres 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional? Ini berangkat dari kerisauan Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden ini risau dengan potensi yang begitu luar biasa Indonesia, tetapi kenapa prestasi kita kok begitu-begitu saja? Nah, kebetulan kami di internal di Kementerian Pemuda Olahraga, begitu saya masuk, kami juga memikirkan hal yang sama. Kita sudah 76 tahun merdeka, tetapi prestasi kita bahkan kalah dari negara-negara yang lebih kecil dari kita, mungkin dari skala populasinya lebih kecil, dari tingkat kemakmurannya juga lebih tidak makmur dan lain sebagainya, tetapi prestasi olahraganya lebih bagus. Nah, pada peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-37 tahun 2020, Bapak Presiden menyampaikan secara terbuka kerisauan beliau itu di dalam pidato arahan. Jadi dalam arahannya peringatan HORNAS ke-37 terungkap jelas kerisauan Bapak Presiden. Nah, seperti apa? Mari kita simak sejenak potongan dari arahan Bapak Presiden ketika memperingati HORNAS yang ke-37.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, terakhir saya pesan kepada Menpora, PONI, POI untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Kalau selama ini prestasi olahraga kita masih kurang berhasil, itu artinya cara-cara yang selama ini kita lakukan mungkin tidak tepat, mungkin kurang tepat. Kita harus melakukan review total. Ekosistem nasional untuk prestasi olahraga harus direview total. Saya minta tata kelola pembinaan atlet direview total. Rancang tata kelola pembinaan atlet yang tersinergikan dengan baik dari daerah sampai pusat, dari lembaga pendidikan umum sampai lembaga pendidikan olahraga. Tingkatkan sinergi antara organisasi cabang olahraga sampai ke Kemenpora. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru juga harus kita lakukan, bukan hanya untuk pengembangan pusat pelatihan yang berbasis sains, tetapi juga pengembangan manajemen baru yang lebih baik. Kembangkan sistem informasi dan big data analitik yang bisa mendeteksi calon atlet yang berkualitas. Ingat bahwa penduduk kita 267 juta lebih dan mayoritas adalah generasi muda. Sangat tidak masuk akal jika kita kekurangan calon atlet yang berbakat, pasti jutaan yang berbakat. Kalau kurang calon pasti yang salah adalah manajemennya, bukan kekurangan bakatnya. Oleh karena itu, sistem pembinaan atlet nasional sekali lagi harus direview total. Saya minta kepada Menpora untuk segera mengajak semua pihak yang terkait untuk merancang ulang sistem pembinaan atlet kita secara besar-besaran dan segera melaporkan hasilnya kepada saya. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, itulah kerisauan Bapak Presiden terhadap prestasi olahraga kita. Penduduk yang hampir 270 juta di tingkat internasional kita kalah dengan negara-negara kecil. Berarti ada yang salah. Tadi beliau sampaikan, bukan kekurangan bakatnya, jutaan bakat yang ada, tetapi manajemen kita yang selama ini kita lakukan pasti ada yang salah. Oleh karena itu, setelah perintah itu, kemudian saya berdiskusi dengan stakeholder olahraga lainnya, dengan KONI, dengan Komite Olimpiade Indonesia, dengan KORMI, dengan NPC, dan induk cabang olahraga lainnya, kemudian dengan para guru-guru besar ilmu keolahragaan, dengan perguruan tinggi, dengan para akademisi, para praktisi, para pelatih, bahkan dengan mantan-mantan atlet, semua saya ajak berdiskusi. Kita melakukan pemetaan terhadap persoalan apa yang kita hadapi dalam olahraga kita sehingga kita tidak pernah berprestasi secara maksimal. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.